Puji Tuhan, kita langsung saja buat pagi hari ini kita akan buat kebenaran firman Tuhan bahwa bulan ini memang kita bicara tentang kepastian keselamatan saudara, ya, dan sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, dan sudah begitu luar biasa setiap kebenaran firman Tuhan, ya. Di minggu pertama itu, ya, hambanya menyampaikan tentang kepastian keselamatan, ya, bahwa yang pertama firman Allah sudah tertulis, ya, bahwa Tuhan itu merencanakan keselamatan. Ya. Lalu yang kedua, karya Kristus ketika mati di kayu salib itu untuk menyatakan keselamatan bagi kita, saudara. Lalu yang ketiga yaitu kesaksian Roh Kudus. Ini yang harus kita bawa, ya, yang harus kita lakukan. Lalu minggu yang kedua, saudara, karena agak percepat saja, saudara, karena ini sudah disampaikan oleh hamba-hambanya, ya. Minggu kedua adalah tema yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain kecuali hanya pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Saudara bisa lihat di LCD ini, slide ini, saudara, ya. Di situ sudah lengkap, saudara, ya. Lalu di minggu yang ketiga, ya, temanya tentang kerjakan keselamatanmu. Memang keselamatan itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma, ya, diberikan dengan gratis, saudara. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan untuk menambahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya. Itu minggu yang ketiga. Lalu minggu yang kemarin yang Bapak Gembala sampaikan yaitu tentang tema Yesus adalah Tuhan, ya. Dan ada alasan mengapa Yesus disebut Allah sebagai Tuhan, karena satu dengan Bapa itu sama, setara, saudara, tidak ada bedanya, ya. Nah, lalu setara dengan Allah, ya, Dia sebagai pencipta segala sesuatu, bahkan menopang dari segala yang ada. Itu sebabnya terapkan, lakukan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para hamba-hambanya. Karena saya percaya, saudara, bahwa lewat firman-firman Tuhan itu akan membentuk setiap karakter kehidupan kita, supaya kita betul-betul kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pagi ini, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di minggu yang terakhir, minggu yang kelima ini adalah bukti dari keyakinan keselamatan, yaitu kita harus mengalami hidup baru. Katakan hidup baru. Haleluya, saudara. Karena apa, saudara? Kalau kita hanya sekedar yakin, kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, maka itu pun kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan, ya. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang kelima di ayat yang ke-24, saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Mungkin sudah ada di slide juga, ya, ini, ya. Ya, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara. Dan ayat ini sungguh luar biasa. Ini bukti bagaimana kita harus hidup baru. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, kita melihat bahwa ayat ini, ya, bahwa dikatakan bahwa lewat Yesus sendiri Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, lewat perkataan Yesus ini, ya, ini harus kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi pendengar, tetapi kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi biarlah lewat setiap firman Tuhan ini, ya, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, ya. Karena lewat Injil Yohanes ini Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, orang itu, ya, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu kita tidak dapat dari siapa kecuali dari Yesus. Amin, saudara. Jadi saudara harus yakin, harus percaya dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita harus belajar mengubah kehidupan kita, karena kita sudah lahir baru, saudara. Maka hidup kita pun harus baru.
Karena kita katakan bahwa di dalam kitab Yeskiel dalam pasal yang ke-36 di ayat yang ke-26 itu saudara, kita akan baca di sana. Ayat 26, kamu Ya. akan kuberikan hati yang baru. Aku akan memberikan hati yang baru, Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan di dalam batinmu. aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin, amin saudara. Inilah yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mau menjadi hidup baru saudara, maka Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru saudara, di dalam batin kita, sehingga kita bisa menolak segala hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah mengganti hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Amin. Ini saudara, ini bukti saudara bahwa Tuhan itu ya selalu menepati janjinya. Ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan juga berkata dalam Paulus dia berkata dalam 1-2 Korintus itu bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Ya. Anda ini adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah kita tinggalkan, maka kehidupan yang baru itu sudah datang ketika kita meyakini akan keselamatan itu dalam hidup kita. Ya. Kita baca bersama-sama saudara ya. Sudah ada di slide saudara? Ya. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saudara, kita bersyukur. Karena apa? Ketika kita ya, bahwa ini bukti ketika kita yakin akan keselamatan, maka hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Diganti dengan hati yang baru, bukan hanya hati, roh yang baru di dalam batin kita. Itu sebabnya mari saudara, bahwa banyak bukti-bukti yang Tuhan pakai lewat para rasul-rasul. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa mereka mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Dulunya mungkin hidup di dalam dosa, dulunya mereka ada di dalam dosa. Ketika mereka yakin keselamatan, ada bukti yang Tuhan nyatakan lewat kehidupan Rasul Paulus saudara ya. Nah, kita lihat tanda bukti hidup baru saudara. Kita melihat bahwa dalam kitab Kisah Rasul Filipi saudara ya, kitab Filipi pasal yang ketiga, bagaimana kehidupan Paulus saudara ya. Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-7 saudara. Filipi 3 ayat ke-7. Iya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Iya. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin saudara. Amen. Ini bukti perubahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena apa? Sebelum Paulus bertobat mengenal tentang keselamatan yang Tuhan berikan, maka Paulus itu ya, apa yang menjadi kepunyaan, apa yang menjadi kebanggaan, harta benda itu merupakan satu keuntungan bagi Paulus. Ya, suatu kebanggaan yang Paulus miliki. Tapi ketika Paulus mengenal pribadi Yesus secara pribadi, maka itu dianggap rugi, bahkan sampah saudara. Amin. Amin. Nah, mari saudara, ini bukti perubahan Paulus lakukan dalam hidupnya ya. Nah, mari kita mau belajar seperti Paulus. Apa yang dulu sebelum kita mengenal Tuhan, memang kita tidak tahu tentang keselamatan waktu. Tapi setelah kita mengenal keselamatan lewat hamba-hamba Tuhan, mungkin lewat orang yang sudah memenangkan kita, ya mari kita mau belajar hidup baru, kita ubah hidup. Dan sampai kekayaan harta benda itu menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi menjadi kebanggaan ketika kita mengenal pribadi Yesus itu, saudara, itu sudah kita banggakan dalam. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi Paulus luar biasa, dia mengalami perubahan 100% saudara ya. Akhirnya apa? Paulus jadi seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Nah, terus siapa lagi saudara ya?
tentang perempuan Samaria. Ketika perempuan ini dia berjumpa dengan Yesus, apa yang perempuan ini lakukan? Ya, dia diubahkan hidupnya. Bahkan perempuan ini menjadi saksi Tuhan. Bahkan di seluruh Samaria itu banyak orang-orang yang bertobat. Tolong dibacakan. Yohanes pasal 4 ayat ayat yang 39. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu Ya, Tuhan. yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Amin, saudara. Ini luar biasa perempuan. Ini bukti ya, dulunya ini seorang yang jahat, bahkan pelacur, katakan seperti itu mungkin ya saudara ya. Tetapi kita melihat ketika berjumpa dengan Yesus, ya, mereka ketika berjumpa dengan secara pribadi dengan Allah, mereka mengalami perubahan yang radikal, perubahan yang 100% saudara, itu terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Hidup kita harus menjadi saksi. Amin. Hidup kita harus menjadi berkat saudara ya. Apalagi Bapak Ibu baru diwisuda ya, harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk kita bersaksi. Karena apa? Karena kita sudah dituntun lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan hidup kita menjadi hidup yang baru. Ini bukti saudara bahwa kita yakin bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Buktinya apa? Kita hidup baru. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan kita menjadi orang yang selalu berkenan di hati Tuhan. Ya. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, saudara ya. Bahwa bukti selanjutnya bagaimana 12 pengintai ya. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 30 itu yaitu jelas ketika Musa mengutus ke-12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian atau tanah pekanaan yang Tuhan janjikan saudara, maka kita melihat bahwa orang yang 10 orang ini dia berkata yang tidak benar ya. Artinya mereka berkata untuk menakut-nakuti bangsa Israel ya. Dan itu sebabnya ya, kita melihat ya, mari kita mau belajar kita untuk memperkatakan sesuatu yang membangun. Amin. Ini salah satu bukti kita hidup baru. Kita mau belajar memperkatakan sesuatu yang positif, seperti Kaleb dan Yosua. Tolong dibacakan dalam Bilangan 13 ayat 30. 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin, saudara. Ini perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, saudara. Makanya Kaleb dia berkata, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Inilah saudara, orang yang sudah menjadi hidup baru, yang sudah dipulihkan, yang sudah memiliki keyakinan, kepastian, maka orang itu perkataannya pasti membangun. Katakan membangun. Ya saudara, entah itu kita membangun terhadap istri, anak-anak kita, terhadap mungkin dalam kita lingkup, di dalam pekerjaan saudara, kita harus bisa ya menyatakan perkataan kita ini menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa ya. Tapi kalau perkataan kita belum menjadi berkat saudara ya, berarti kita belum menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Artinya kita belum yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa ini bukti-bukti ya, tanda bukti hidup baru ya, seperti Paulus ya, seperti ya perempuan Samaria, bahkan 12 pengintai saudara. Ini bukti ya bahwa dia adalah menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Artinya hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita pun ketika kita sudah yakin, maka perubahan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya itu mari kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah saudara. Harus kita buktikan. Karena apa? Karena kita sudah yakin akan keselamatan.
bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, kalau bacakan, saya ingatkan satu Yohanes pasal yang pertama di ayat yang ke-12 kalau salah itu ya, bahwa kita ini adalah Yohanes anak-anak pertama Allah. ayat Ya. yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Ya. yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara. Amin. Jadi jelas ayat ini katakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya sudah menjadi anak Allah. Katakan amin. Ya. Berarti kalau kita anak, berarti hidup kita harus sesuai dengan Bapa. Ya. Dan Bapa, apa yang Bapa lakukan kita ikuti cara hidupnya. Ya. Cara perkataannya, bahkan cara tingkah lakunya, saudara, kesetiaannya ini harus kita ikuti. Karena katakan bahwa karena kita sudah diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, ini saudara yang harus kita lakukan dalam hidup kita, karena kita punya nama, punya status, yaitu sebagai anak-anak Allah. Haleluya, amin. Ya, ini saudara firman Tuhan, kita punya status anak-anak Allah. Ya, jadi hidup kita harus sama. Makanya ada firman Tuhan berkata bahwa kalau kita ini ya ada di dalam Kristus, berarti kita wajib seperti sama seperti Kristus. Ya, saya lupa di mana ayatnya itu saudara ya. Tapi kita harus wajib sama, ada kata wajib di situ saudara. Ya. Mungkin Ibu Gembala bisa 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ya. ayat 6. Ayat 6 ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin, saudara. Ya, luar biasa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus sebagai Bapa kita. Ya, ini bukti perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita menjadi manusia yang baru. Amin. Ya, jadi kita mencontoh Bapa kita. Bapak kita siapa? Tuhan, saudara ya. Oke, puji Tuhan. Ada 3 saudara ciri seseorang mengalami perubahan hidup ya. Yang pertama, ciri-ciri seseorang mengalami perubahan adalah ia menyukai terang atau kebenaran ya. Itu poin yang pertama ya. Jadi kita harus menyukai terang itu ya. Terang itu apa? Yaitu kebenaran. Kebenaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, kita baca dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama di 1 Yohanes pertama ayat 5 sampai 7. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin, saudara. Jadi ini saudara, jadi poin yang pertama ini bahwa ciri-ciri orang yang sudah mengalami perubahan, maka orang itu suka hidup di dalam terang. Katakan amin. Iya. Karena berbicara terang ini memang bicara tentang kebenaran. Banyak orang menolak kebenaran karena apa? Banyak ada larangan-larangan ya, banyak saudara hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, tentu lewat Rasul Yohanes ini saudara ya, ada banyak sekali mendaftarkan beberapa perubahan yang dialami oleh orang-orang yang percaya. Nah, oleh karena itu mari bahwa kita harus suka menyukai yang namanya terang. Jangan suka di dalam kegelapan. Karena kegelapan itu miliknya siapa saudara? Setan. Pinter. Ya saudara, kegelapan itu ya miliknya siapa? Setan. Karena di dalamnya itu banyak isinya saudara. Ya, banyak sekali isinya. Makanya tidak heran banyak orang-orang yang masuk ke sana.
Padahal sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu itu firman Allah, sudah tahu itu saudara firman Allah, tapi ya mereka tidak peduli dengan hal itu. Tapi saudara dan saya yang ada di tempat ini, mari hiduplah di dalam terang. Ya, hidup di dalam terang, saudara. Kita bisa menerangi keluarga kita, kita bisa menerangi di dalam pekerjaan. Ya. Jadi hal ini yang Tuhan mau, karena di dalam terang itu, saudara, ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Allah kita Allah yang setia, ya. Luar biasa, saudara, ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita bersyukur kita bisa bersekutu bersama-sama pagi hari ini. Ya, karena apa? Karena Allah kita Allah yang setia. Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kita, saudara. Ya, itu sebabnya inilah, saudara, yang Tuhan mau kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus hidup di dalam terang. Ya, artinya apa? Artinya kita harus jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kita harus menjadi saksi bagi jiwa-jiwa, saudara. Jangan sampai terang itu hanya kita simpan sendiri. Karena kalau itu simpan, maka kita pun tidak bisa menjadi berkat. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, mari, ya, selain kita adalah persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus, maka kalau orang yang hidup di dalam terang, maka kita pun perkataan kita itu harus benar. Amin. Ya, perkataan kita harus benar, saudara. Jangan kita berdusta. Ya. Tolong dibaca dalam Zakaria pasal yang ke-8. Zakaria 8 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Ya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Amin. Berkatalah benar. Berkatalah benar. Lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, ya, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Amin, saudara. Orang yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan yang sesungguhnya, maka damai itu ada di pintu-pintu gerbang. Amin. Haleluya. Saudara, ada berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Makanya perkataan kita harus menjadi perkataan yang membangun, ya. Jangan kita berdusta, jangan kita berbohong, saudara. Karena kalau kita berbohong, saudara, aduh, kita tidak bisa jadi berkat. Katakan amin. Ya. Mungkin hal yang sepele, saudara, ya. Tapi kalau itu tidak jujur, saudara, ya, tidak berkata dengan benar, ya, itu akan menyakitkan satu dengan yang lain. Ya. Itu sebabnya mari lewat ayat ini Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan terus ingatkan kepada kita, karena kita harus menyukai terang itu kebenaran firman Allah. Maka kalau dalam diri kita ada kebenaran, maka kita mau belajar untuk memperkatakan yang benar, bukan yang sia-sia, bukan yang meruntuhkan, ya, tapi perkataan yang selalu membangun, mendorong, memotivasi. Haleluya. Ini yang Tuhan mau kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, dan orang yang suka terang atau suka kebenaran, maka orang itu akan mensuka saling mengampuni. Amin. Ya. Saudara, ini yang Tuhan tanamkan, ya, lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Ya. Tolong bacakan Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudara. Jadi jelas, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ya. Jadi ini harus kita tunjukkan, karena Yesus sendiri sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sebenarnya kita tidak layak, saudara. Ya, karena dari sejak manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah membawa benih dosa. Ya. Tapi ketika kita mengenal Yesus secara pribadi, memiliki keyakinan dan kepastian, disitulah ada pengampunan yang Tuhan akan berikan. Ya, itu sebabnya mari, saudara, bahwa kita harus juga belajar dari Bapa kita, dari Yesus Kristus sebagai Bapa dan Tuhan kita, untuk belajar mengampuni orang lain.
Ya, ini orang yang hidup di dalam terang, orang yang hidup dalam kebenaran, saudara. Ya. Jadi poin yang pertama ini Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita belajar hidup ya di dalam terang. Jangan kita hidup dalam dosa. Ya, memang kita bisa jatuh sebagai orang benar, bisa jatuh, tapi kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Ya. Jadi saudara, kalau ilustrasi SPK itu ya, ada babi yang ditandani gitu saudara ya, cantik dan mungkin yang ganteng kayak yang gitu ya saudara, tapi ketika ada kubangan saudara ya, mereka cepat-cepat lari. Karena apa? Karena habitatnya mereka ya hidup di dalam kubangan ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, habitat kita adalah sebagai anak Allah. Berarti kita harus apa? Kita bisa jatuh, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita punya benih firman Tuhan dalam hati kita ya. Itu sebabnya mari kita bersyukur buat pagi hari Tuhan ingatkan kepada kita ya. Lalu poin yang kedua saudara ya, bahwa ciri-ciri seseorang yang mengalami perubahan atau hidup baru, maka hidup kita ini harus jujur ya. Jujur, mengakui bahwa kita ini orang berdosa ya. Karena saya katakan bahwa dari manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah membawa benih dosa, dan itu turun sampai kita alami saudara. Makanya anak yang baru lahir ceprot itu sudah membawa benih dosa ya. Nah, oleh karena itu mari saudara kita mau berkata jujur pada pagi hari ini bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Amin ya. Tapi ketika kita mengenal kebenaran Tuhan, kita yakin saudara, maka disitulah kita akan diangkat oleh Tuhan ya. Jadi tolong bacakan 1 Yohanes 1 ayat yang 8 dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ya, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin saudara. Firman Tuhan ini jelas sekali Bapak Ibu dan saudara ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu siapa? Diri sendiri saudara. Makanya kita harus jujur, kita ini adalah orang-orang yang berdosa ya. Tapi saudara, dalam diri kita sudah ada benih firman Tuhan itu. Makanya benih itu setiap saat, setiap waktu selalu mengingatkan kita. Amin ya. Saudara, walaupun kita sudah ada benih dosa, tapi jangan coba-coba kita hidup di dalam dosa ya, karena ada benih firman Tuhan dalam hati kita. Makanya itulah selalu Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan, lewat saudara renungan, lewat hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Mari saudara lakukan. Maka tadi firman Tuhan berkata ayat nas tadi bahwa barang siapa mendengar firman dan melakukannya, maka kita mendapatkan hidup yang kekal ya. Saya percaya saudara, kalau saudara yakin, maka saudara akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan jamin hal itu ya. Jadi lewat firman Tuhan ini mari kita hidup jujur terhadap keluarga, terhadap keuangan ya, pekerjaan ya. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa dari sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ya saudara. Hal sekecil apapun dalam keluarga ya, kita harus jujur. Kalau saya dulu waktu saya bantu kerja, ada yang namanya kakaknya, siapa namanya, Mas Toha itu siapa namanya ya. Nah itu dia berkata, ketika dapat kerjaan dia bilang, Pak ini ada uang lanang Pak ini ada uang wedok gitu saudara. Wah saudara, berarti ada simpanan tersendiri, artinya ini tidak jujur kepada keluarga saudara. Walaupun mungkin istri tidak tahu, tetapi hati-hati saudara, ini kita sudah berbohong ya. Nah terus saya katakan, Pak yo terbuka tuh karo istrine, saya bilang gitu. Dia ketawa saudara ya. Jadi ini hal-hal yang sepele ini saudara, hal yang kecil ini ya, mari kita mau belajar berkata jujur di hadapan Tuhan. Memang kita tidak lepas dari dosa, kita tidak lepas dari namanya kesalahan, tapi kita mau belajar untuk mengakui hal itu ada dalam diri kita. Amin
Ya, saya percaya saudara, kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan dasar dalam hidup, sanggup mengubah karakter kita, cara berpikir kita, cara hidup kita, saudara. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, memang dibentuk itu rasanya sakit. Katakan amin. Dibentuk itu sakit, saudara, ya. Tapi ingat, di dalam pembentukan itu, ya, ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ada nasihat yang Tuhan berikan, ya. Nah itu sebabnya mari, memang ikut Tuhan itu, ya, katakan tidak enak, sakit, saudara. Dan setiap hari kita harus mikul salib kok, ya itu, kemanapun kita harus mikul salib, ya. Tapi saudara, memang saat ini mungkin kita sudah menikmati berkat Tuhan, tapi nanti kalau sudah Tuhan datang kedua kali, pasti Tuhan akan sediakan berkat yang lebih. Amin. Berkatnya tidak sama dengan berkat dunia, tapi berkat kekekalan yang Tuhan akan janjikan dalam hidup kita, ya. Itu sebabnya mari saudara, kita hidup jujur, mengakui, ya, bahwa kita adalah orang yang berdosa. Karena itu kita memerlukan yang namanya pengampunan dari Tuhan, ya. Saudara, jangan kita sudah melakukan hal yang salah tapi kita tidak mau jujur, tidak mau minta pengampunan. Wah, ini yang bahaya. Artinya apa? Itu termasuk orang yang angkuh, orang yang sombong, ya. Nah itu sebabnya mari saudara, kita terapkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar jujur kepada Tuhan. Aku adalah orang yang berdosa, ya. Kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, pasti di hadapan firman Tuhan, walaupun dosa kita merah seperti grimisi, ya Tuhan sanggup untuk membersihkan kita. Amin saudara, ya. Sebabnya kita bersyukur, ya. Poin yang kedua ini, berkatalah jujur di hadapan Tuhan, ya. Dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose pertama ayat 14, di dalam Dia, ya, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. ya, amin saudara. Ya, firman Tuhan sangat jelas katakan bahwa di dalam Yesus, di dalam Dia atau di dalam Tuhan, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, ini janji Tuhan, saudara, ya. Jadi kalau kita mau terbuka, jujur, saudara, maka pengampunan ini terjadi dalam hidup kita dan saudara. Ya, itu sebabnya mari saudara, apapun, ya memang kita sebagai manusia pasti kita ada kesalahan terhadap istri, terhadap anak pun, saudara. Tapi kalau kita berkata jujur, jangan gengsi, jangan malu, pasti pengampunan Tuhan ini akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Amin. Dan kita bisa menikmati janji dan berkat Tuhan itu. Itu sebabnya mari kita bersyukur Tuhan ingatkan kepada kita, ya. Dan kita berarti kalau kita jujur, berarti perkataan kita pun tidak berdusta di hadapan Tuhan, ya. Tolong bacakan Amsal pasal yang ke-12. Amsal 12 ayat 19, Ya. Bibir yang mengatakan kebenaran Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Hanya untuk sekejap mata. Amin. Bagaimana Salomo dia berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin, ya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata, hanya sementara. Seperti sekam itu, saudara, ya. Kalau diterang angin langsung ya hilang, ya. Tapi kalau kita memperkatakan kebenaran untuk selama-lamanya, ya, ini harus kita pegang dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Jaminan Tuhan tidak main-main, saudara. Bukan dengan uang dan apapun, tapi dengan darah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu jaminan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Itu sebab kita hargai firman Tuhan, hargai penebusan Kristus dalam hidup kita, dan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Katakan amin. Saudara, kalau kita sudah ditebus dengan harga yang lunas, katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi ini saudara yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama tadi, kita harus menyukai terang atau hidup di dalam terang atau hidup dalam kebenaran. Maka poin yang kedua ini, ya, Tuhan ingatkan kita harus hidup jujur, mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan. Karena pengampunan Tuhan selalu ada dalam hidup kita kalau kita mau terbuka. Makanya ada statement dalam SPK itu, ada motto bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan, ya. Nah, jadi kalau kita datang ke dokter kalau sakit, ya, kalau kita hanya diem saja, dokter juga nggak tahu, iya kan? Pasti dokter tanya, sakit apa Bu Suli, gitu ya, sakit apa Pak Joni, gitu kan? Nah itu pasti saudara. Nah baru dokter kasih obat yang sesuai dengan sakitnya.
Nah, sama dengan Tuhan. Kalau kita sama Tuhan, kalau kita diam, tidak mau mengakui Tuhan aku berdosa, aku melakukan hal ini, kalau kita tidak mau mengakui, menyebut dosa-dosa kita, ya Tuhan tahu sebenarnya, tapi Tuhan tidak mau bekerja. Karena apa? Karena tidak ada ungkapan hati kita kepada Tuhan. Amin. Makanya keterbukaan adalah awal pemulia. Tanamkan hal itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita bersyukur. Ya, mari kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Lalu poin yang ketiga, ciri-ciri seseorang yang mengalami perubahan yang ketiga adalah kita harus berusaha hidup di dalam kesucian atau kekudusan. Wah, sulit Pak Pendeta, sulit Saudara. Tapi Saudara, kita harus berusaha. Yang namanya berusaha berhasil dan tidak. Yang penting ada usaha. Ya. Jadi mari berusaha hidup dalam kesucian atau kekudusan. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin, Saudara. Jadi firman Tuhan ini jelas lewat Rasul Yohanes, dia berkata ya bahwa kita harus dikatakan ayat ketiga, Saudara, setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Ya. Jadi ini harus kita lakukan, Saudara. Kita mau belajar ikuti contoh Bapak kita. Bapak kita Bapak yang suci, walaupun dia turun ke dunia, Saudara, ya, yang tidak berdosa dibuatnya dosa. Ya, tapi itu membuktikan bahwa dia Allah yang benar-benar suci adanya. Dan kita pun harus demikian, kita harus ikuti ya Bapak kita sebagai contoh, ya, sebagai satu figur yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi lewat ayat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, seseorang yang sudah mengalami perubahan atau hidup baru, maka dalam dirinya ada usaha untuk menjaga kesucian karena Allah adalah suci. Nah, orang yang berbuat dosa itu berasal dari iblis, ya Saudara ya. Jelas firman Tuhan di ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-8 ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, jelas firman Tuhan, Saudara. Oleh karena itu mari Saudara kita belajar bahwa orang yang berbuat dosa itu berasal dari iblis, dan kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita mau belajar hidup di dalam kebenaran. Ya. Nah, lalu Saudara, bahwa tetapi di ayat yang ke-9 dikatakan apa? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sudah lahir dari Allah sejak Saudara mengenal, meyakini kepastian keselamatan itu. Amin. Ya. Jadi Saudara, kita berhak, kita berkuasa, diberikan otoritas oleh Allah. Maka tadi dikatakan bahwa kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita diberikan kuasa atau apa? Diberikan hak, Saudara. Ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ya mari kita mau belajar, Saudara, ya, kita berkata ya bahwa benih firman Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita dalam kitab Ibrani, ya, dia berkata bahwa kejarlah kekudusan itu. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian, maka tidak mungkin kita bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, kita bisa, kalau kita bisa melihat kemuliaan Allah, berarti kita harus menjaga, kejar itu. Yang namanya kejar, Saudara, nggak mungkin berjalan itu pelan-pelan. Amin. Ya. Artinya apa? Kejar, kita harus ada usaha, Saudara. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ibrani tolong 12 ayat 14.
12 ayat 14, berusahalah hidup damai Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. dan kejarlah kekudusan, Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Ya. Berarti betapa usahanya yang harus kita lakukan untuk kita menuju kemuliaan Tuhan. Saudara, ya, bahwa kita pun ya sudah, kalau kita sudah berusaha kok belum mencapai ke sana, sudah kita tetap berusaha. Ya memang kita menuju kesucian itu banyak sekali halangannya. Ya, banyak kendalanya. Ya. Tapi saudara percaya, kalau kita ada usaha yang harus kita kerjakan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Amin. Ya saudara, jadi firman Tuhan ini kita dibawa untuk kita lebih hati-hati dalam kita melakukan segala sesuatu. Jangan kita sembrono, ya. Jangan kita saenake dhewe untuk melakukan segala sesuatu, tapi kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, ya. Lalu kita melihat bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita harus perubahan hati. Perubahan hati ini yang utama dalam hidup kita. Kalau dulunya mungkin fokus kita kepada dunia, ya, mungkin fokus kita kepada hal-hal mungkin harta benda di dunia, tapi ketika saudara dan saya mengenal keselamatan itu, mari kita alihkan fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Iya, fokus kita harus kita alihkan kepada Yesus. Itu yang utama, itu yang Tuhan mau, saudara, ya. Jadi bukan kepada dunia fokus kita. Memang kita butuh bekerja, ya bekerja, saudara, ya saudara, tapi jangan sampai itu menjerat hati kita, menjerat kehidupan kita sehingga kita lupa tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, bila saudaraku kita baca 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia, Ya. dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Iya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Ya, ini saudara firman Tuhan, ya. Jadi jangan sampai fokus kita ini kepada dunia atau kepada keinginan daging kita. Tapi marilah kalau saudara sudah punya keyakinan, kepastian karena kita sudah hidup baru, maka hidup kita harus fokus kita kepada Yesus. Bicara tentang kekekalan dan kebenaran, ya. Jadi hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, Bapak Ibu. 3 hal ini Tuhan tuntun kita supaya kita hidup di dalam terang, di dalam kebenaran. Kita hidup jujur, saudara. Dan kita mau yang ketiga adalah kita harus berusaha hidup suci atau hidup kudus. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika seseorang itu mengalami perubahan atau hidup baru, saudara, ya? Maka yang pertama kita harus bergaul dengan Allah, suka bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ada firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam kitab Roma 12 ayat 25 itu, saudara. Ibrani, ya. Jadi kita harus apa? Kita harus, saudara, kalau dalam Roma itu iman kita jangan kendor, saudara, ya. Jadi dalam Ibrani ini mengajarkan kepada kita, jangan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan. Artinya apa? Kita harus belajar bergaul karib dengan Allah, ya. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Tolong bacakan Kejadian pasal yang ke-5. Ini bicara tentang Henok. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun 300 tahun, saudara. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Iya, bayangkan Henok ini sudah dia bergaul kali 300, saudara, lebih, ya. Ini satu waktu apa? Sangat panjang sekali, ya. Kalau manusia sekarang hanya berapa? 50, 40 tahun kadang-kadang sudah dipanggil oleh Tuhan, gitu. Zaman dulu Henok sampai 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Artinya apa? Artinya dia hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Orang yang sudah hidup di dalam diperbarui oleh Allah, maka orang itu harus suka yang namanya bergaul dengan Allah, ya, suka bersekutu dengan Allah, ya. Itu poin pertama. Yang kedua, bahwa orang yang melakukan yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup di dalam
Roh Kudus. Ya. Jadi hidup kita harus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu indah. Amin. Enak saudara. Makanya kemarin ibu gembala menyampaikan bahwa kita harus mengerjakan yang namanya apa? Keselamatan. Ya, keselamatan memang Tuhan beri dengan gratis, tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Makanya kita harus mencapai apa? Tingkat 7 iman ini harus kita lakukan, harus kita terapkan dalam hidup kita. Ini sebagai patron saudara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus lakukan hal itu saudara ya. Jadi kita harus apa? Kita harus minta dihidup di dalam Roh Kudus. Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayat 13. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ya, Daud kata, janganlah membuang aku dan dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus ya. daripadaku. Iya, saudara. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini luar biasa Daud ini saudara. Artinya apa? Daud selalu ada di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus rohnya untuk mendampingi kita, untuk bersama-sama dengan kita. Makanya kalau kita susah, maka Roh Kudus itu menghibur kita. Amin. Ya, kalau kita mungkin kok tidak ada jalan keluar, nah Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Makanya hidup kita harus selalu apa? Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka kita hidupnya tidak hidup di bawah hukum Taurat, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena Roh Kudus akan memerdekakan kita, akan mengangkat kita, akan membawa kita untuk kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, jadi hidup kita harus saudara selain dipimpin oleh Roh Allah, kita harus bergaul dengan Allah, dekat dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, suka berdoa secara pribadi maupun bersama-sama. Ya. Inilah orang-orang yang sudah hidup baru saudara, yang sudah dipulihkan, maka kita harus suka melakukan bergaul dengan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah kalau orang yang sudah dipulihkan, mengalami perubahan hidup baru, maka kita harus hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, melayani Tuhan bukan hanya di gereja saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, di pekerjaan ya. Ya, saudara, itu pun kita bisa melayani, bisa bersaksi ya. Jadi Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Markus Markus dulu. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia tidak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin saudara, Yesus memberikan contoh kepada kita. Ya. Bahwa Yesus dia sudah mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Tapi dia katakan bahwa Yesus dia mau belajar. Dia turun ke dunia bukan untuk dilayani, tapi dia memberikan contoh kepada kita untuk melayani kita. Amin. Kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah melayani kita. Jadi kita pun demikian. Kita harus, kalau kita sudah dikuduskan, kita sudah menjadi hidup baru, maka hidup kita pun harus melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu melayani. Melayani suami itu juga pelayanan saudara, ya kan? Melayani istri itu juga pelayanan, ya. Nah, saudara, karena itu jiwa-jiwa. Amin. Milikilah kerinduan ke sana ya. Jadi apalagi yang sudah baru wisuda, milikilah hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk bersaksi ya. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Janji Tuhan. Ya, barang siapa yang melayani Bapa, bersaksi saudara, maka bukan penghormatan dari manusia, tapi penghormatannya datangnya dari siapa? Yesus, dari Tuhan sendiri. Artinya apa? Berkat upahnya dari Tuhan. Ya. Jadi hal ini Tuhan ingatkan kepada kita. Mari saudara, kita bersyukur karena Bapak Ibu sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia-manusia baru. Hidup kita harus beda. Hidup kita harus tidak sama dengan orang dunia. Karena dalam diri kita ada benih firman Tuhan. Ya.
Oleh karena itu, sebagai kesimpulan Bapak Ibu dan Saudara, ya ketika kita sudah memiliki keyakinan keselamatan, maka kita menjadi hidup baru. Kita harus menyukai terang atau kebenaran, ya hidup jujur, ya mengakui keberadaan kita, ya bagi kita manusia yang berdosa. Dan ketika kita belajar berusaha hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya ya lewat renungan yang singkat ini, ya firman Tuhan ini boleh membawa kepada kita untuk lebih lagi untuk datang kepada Tuhan. Amin. Hargai keselamatan yang Tuhan beri, hargai penembusan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya percaya saudara, memang kita mengiring Tuhan banyak lika-likunya kehidupan. Ya, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan apa? Jalan keluar. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, rancangan Tuhan bukan rancangan yang tidak baik, saudara. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan itu terjadi, mungkin sampai kita ditekan sampai di bawah Tuhan. Ya, tapi tujuan Tuhan itu baik. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Supaya iman kita meningkat, iman kita semakin dewasa, saudara. Ya, jadi hal inilah Tuhan yang akan kepada kita. Kita bersyukur kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam